Pertama sekali, kegagalan penggunaan Sirekap. Hari kedua, error. Saya mau tanya, dan ini saya berharapnya yang menjawab tidak harus ketua KPU. Kalau memang komisionernya ada yang membidangi, tolong dijawab. Atau nanti ketua dulu atau komisioner yang membidangi. Apa betul ada perusahaan asing yang terlibat di Sirekap? Sejauh mana keamanan data-data yang ada dengan menggunakan pihak ketiga? Kebocoran data. Ini DKPP sepertinya juga sudah memutuskan ya Pak. Nanti tolong dijelaskan ya Pak. Berikut. Bagaimana anggaran tentang Sirekap? Juga saya pengen tahu, tolong jelaskan. Siapa pihak ketiga yang mengerjakan Sirekap ini? Sirekap masih akan digunakan di Pilkada 2024? Tolong jelaskan. Yang kedua, apa ada evaluasi internal yang dilakukan oleh KPU terhadap KPU Labuan Batu Selatan? Apakah ada penganalisaan atau sejenis evaluasi, ataupun ini ada kaitannya dengan rekrut yang mungkin ada kepentingan beberapa orang atau lembaga? Yang ketiga, terkait noken. Apa setelah noken itu dicatat pengadministrasiannya seperti dengan pemilihan suara biasa, formulir C atau D-nya itu? Oke. Dan bisa tolong dijelaskan formulir hitungan CD Provinsi Papua Pergunungan, di mana dilakukan rekapitulasi Kabupaten Tolikara. Berikut, terkait dengan PPLN Taiwan, tolong dijelaskan surat suara yang terkirim duluan. Tolong nanti ini dijelaskan bagaimana kejadiannya. Apakah KPU RI mengetahui? Karena ini dampaknya KPU harus memproduksi ulang. Kos akan ada lagi. Kesalahan KPU, kerugian negara. PSU Kuala Lumpur. Pertanyaan saya, berapa partisipasi PSU Kuala Lumpur dari total berapa DPT yang ada di Kuala Lumpur? Apa kendala dan hambatan PSU Kuala Lumpur? Dan saya mendapatkan informasi PSU Kuala Lumpur membawa staf dari Indonesia atau KPU RI. Berapa jumlahnya? Menggunakan apa? Apa betul ada charter pesawat? 6. Launching pilkada. Jadi pimpinan, saya juga bingung ini. Waktu itu sepertinya KPU ini mengadakan launching pilkada Prambanan. Saya nggak tahu itu judulnya apa, tapi judulnya launching pilkada, tahapan pilkada. Tapi sesudah launching pilkada di Prambanan, ada lagi di semua provinsi. Apakah itu kewajiban di semua provinsi harus melakukan kembali? Bahkan terakhir Pak Yulianto, kalau nggak dikasalah di kabupaten ya Pak, sampai ke tingkat kabupaten, komisioner hadir. Nah, jadi mungkin ini kita pengen tahu, apakah memang harus semua provinsi itu dilakukan launching pilkada? Ini anggaran juga lumayan ini, kadang mengundang artis, dibuat besar-besaran di lapangan. Bawaslu ikut nggak tuh? Nggak diundang? Ini kegiatan KPU ini sekarang banyak yang mewah-mewah, buat di hotel berbintang, Uang negara. GBK,
kumpulkan semua di Jakarta, di Bali, capaian bagaimana? Berikut honor PPS PPK. Nah, ini berkali-kali saya nanya, karena banyak masuk ke DM saya. Kadang ketua kita ini nanya terkait dengan yang dari masyarakat, di WA-nya Senin, dijawabnya Jumat. Kendalanya apa? Kenapa kok masih ada PPK, PPS ini yang belum dibayar honornya? Kalau mereka ada kendala terkait laporan, dibantu. Mereka dari Maret sampai sekarang belum terima beberapa daerah. Kenapa tidak dibantu untuk percepatan mereka dapat itu honor? Mereka kerja pagi, siang, sore, malam untuk sukseskan demokrasi kita. Sebentar lagi presidennya yang terpilih udah mau dilantik. Mereka belum terima itu honor. Ini saya minta diselesaikan dalam minggu ini. Kalau ada kendalanya dibantu. KPU RI turun bantu. Supaya mereka bisa dapat. Nggak seberapa mungkin dibanding gaji-gaji Bapak yang ada komisioner di KPU ini. Mungkin ini Sekjen nanti bisa bantu jawab ini. Komisioner dan Sekjen kurang-kurangi dulu ke luar negeri. Apalagi sekarang masih PHPU di MK. Kurang-kurangi dulu. Jangan nanti keluar negeri berlabuh lagi laporan di DKPP. Nggak usah dulu jalan-jalan ke luar negeri. Kita selesaikan dulu semua tahapan. Selesaikan dulu PHPU. Nanti setelah selesai semua bayar honor itu, silakan. Ini masih PHPU. Jangan sampai dibilang nggak ada anggaran. Nggak mungkin nggak ada anggaran. Capaian Sirekap, saya pengen tahu berapa tahun 2024 ini. Kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi ini kalau saya salah. Sepanjang pengetahuan saya, atau pengetahuan saya yang kurang panjang, Pilpres 2019 itu 99,5%. Pilkada 2020 98,9%. Saya mau tahu capaian 2024 untuk Pilpres ini berapa. Saya cari itu tidak muncul. Tidak kelihatan datanya. Nah, ini lagi ketua, pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu Komisi 2. KPU ini melakukan BIMTEK. Dalam negeri, luar negeri. Kesana kemari. Hasilnya bagaimana? Yang pasti satu hasil BIMTEK dari Eropa berlabuh lagi di satu laporan DKPP. BIMTEK penting, betul penting. Tapi kualitas petugas di luar negeri lemah. Saya mau tanya, berapa banyak kegiatan BIMTEK dalam negeri yang dilakukan dan berapa banyak BIMTEK yang dilakukan di luar negeri? Kita bisa cek ini ketua. Kita lihat outputnya, itu baru namanya evaluasi. Berikut, seperti yang ketua sampaikan, bukan hanya pelaksanaan, tapi penyelenggaraan. Mungkin Sekjen juga nanti bisa jawab. Mobil dinas komisioner KPU. Ada berapa mobil dinas komisioner KPU? Apakah ada warisan dari periode yang lalu? Yang kedua, betul Palisade? Yang ketiga, apa betul Alphard? Luar biasa kalau iya, mobil dinasnya 3. Tambah satu lagi, ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi, saya nggak tahu itu. Nanti Pak Sekjen bisa jawab. Mungkin beda-beda hari, beda pakai mobil. Nanti ini tolong dijelaskan. Tambah lagi, rumah dinas. Yang saya tahu kalau rumah dinasnya KPU itu ada di Jalan Siaga Raya nomor 23. Rumah dinas itu sudah direnovasi infonya pimpinan. Dari awal mereka ini dilantik, dilakukan renovasi. Ada beberapa saja yang tinggal di sana, 1 apa 2 orang kalau saya nggak salah. Tapi ada rumah dinas yang baru yang mereka tempati di sebuah apartemen, 4 atau 5 orang tinggal
tinggal di situ. Wow. Di Jalan Setiabudi Utara Raya nomor 5 apartemennya. Bagaimana pembayaran ini Pak Sekjen? Rumah dinas ada, apartemen ada, yang bayar siapa dan pakai apa? Negara yang Rumah bayar. dinas direnovasi buat apa? Aduh. Dan pembayaran apartemen ini pakai anggaran apa? Tolong nanti nih jawab. Ini terjadi di saat masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk membeli beras. Tapi komisioner KPU, ini saya tunggu jawabannya. Kenapa tidak digunakan rumah dinas? Kalau tidak, itu anggarannya itu dipakai dari mana yang untuk pembayaran tadi itu semua? Tolong dijelaskan. Berikutnya pimpinan, saya juga pengen tahu terkait dengan logistik. Bagaimana proses distribusi logistik ini? Mungkin juga dari pihak KPU atau komisioner yang membidangi pengerjaan logistik itu, apakah betul dari pabrik, dan lelangnya apakah distribusi saja atau produksi saja? Bagaimana prosesnya? Kalau prosesnya sampai distribusi, apakah sampai tingkat provinsi saja? Atau bagaimana? Tolong dijelaskan terkait pengiriman logistik ini. Dan saya, beberapa teman juga dari Komisi 2, banyak sekali mendapatkan informasi WA chat ini Ketua DKPP. Terkait informasi yang saat ini sangat banyak terkait dengan asusila yang terjadi di ruangan ataupun di lingkaran penyelenggara pemilu, baik di pusat, baik di provinsi ataupun kabupaten kota. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Ibu Dewan, anggota DPR RI dalam sebuah rapat paripurna. Tentunya ada kehadiran dari Ketua KPU Republik Indonesia yang hadir di sana, dan dia sangat senang ya. Dia sangat senang ketika Ketua KPU hadir mengikuti rapat tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya seorang Dewan Perwakilan Rakyat ya, pastinya membawakan aspirasi-aspirasi masyarakat. Mereka tidak datang dengan tangan kosong ketika rapat serapat seperti ini, apalagi kalau ada menteri-menteri dan ketua-ketua dari instansi pemerintahan yang datang di sana. Pada kesempatan kali ini sangat luar biasa ya, bagaimana Ketua KPU disikat habis oleh Ibu Dewan ini ya. Bongkar-bongkar kemunafikan KPU yang sok paling jujur ya. KPU Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum ini seharusnya dan selayaknya menjadi sebuah contoh dan wadah yang bersih untuk menjalankan tugas-tugas mereka dalam setiap pesta demokrasi yang ada. Nah, bagaimana bisa terjadi hal ini ketika ya mereka tidak ada kenetralan, keadilan, dan mereka dapat diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Wahai ibu negara, perjuangkanlah keadilan di negara kita. Sekalipun namamu taruhannya, Tuhan akan melindungimu ibu negara. Luar biasa ibu, yang seperti inilah anggota DPR yang amanah, diinginkan oleh rakyat maju terus, pantang menyerah untuk menyuarakan suatu keadilan. Banyak pejabat bejat, baik KPU dan Bawaslu, yang rakus jabatan. Semua dikendalikan oligarki, urusan negara dibikin seperti perusahaan. Jadi
keok-keok mereka ini kita sudah tahu, kita sudah mengetahui tujuan-tujuan mereka dan kelicikan-kelicikan mereka yang begitu besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat. Sehingga ketika ada ibu dewan seperti ini kita senang, ya. Kita senang kehadirannya menjadi contoh, menjadi terang di tengah-tengah situasi badai politik yang sulit untuk ditebak saat-saat ini. Ya. Ini dia ya namanya jor-joran pakai uang negara, tidak memikirkan rakyat yang masih banyak kekurangan. Biar telat tapi sudah ketahuan bobroknya petugas pemilu di tahun 2024 ini, kecurangan KPU dan kejahatan Bawaslu serta MK harus dibongkar semua. Harusnya mereka adil. Penyelenggara pemilu, ya, pihak penyelenggara pemilu, mereka harus adil, memberikan contoh, bukan marah mereka jadi pemain utamanya. Ini karena jiwa-jiwa yang haus akan uang, yang tergiur dengan uang yang besar, sehingga mereka mau diintervensi dengan para penguasa-penguasa. Dan ibu DPR ini membongkar semuanya itu, dan dia sulit menjawab. Semua para pengkhianat bangsa jawab dengan jujur itu. Sekarang udah ketahuan semua para pembohong ini, ketua KPU, Bawaslu, dan lain-lain, ya. Anggota DPR yang wajib kita dukung yang benar membela rakyat. Lanjutkan ibu, saya dukung. Baru kali ini ada anggota DPR tegas dan yang tidak takut. Merdeka. Mereka selalu berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ini di masa Jokowi terjadi. Memang di masa Jokowi, masa yang paling buruk dan menjadi catatan bagi negara Indonesia. Bagaimana berdemokrasi sulit untuk diselesaikan. Kenapa kita katakan demikian? Karena memang hanya di masa Jokowi korupsi itu makin marak. Intervensi itu sangat besar. Bahkan dalam pemilihan-pemilihan turun seorang penguasa mengintervensi supaya ini harus dipilih, ini yang harus diangkat, dan ini yang harus menang. Seakan-akan hak masyarakat itu diambil semuanya. Begitu juga dengan setiap hak-hak masyarakat, mungkin bentuknya finansial ataupun seperti apa. Bahkan mereka juga mengambil hal itu. Nah, kalau terus-menerus ini ya terus dilakukan, bagaimana bisa ada kemajuan bagi negara kita? Apalagi cita-cita Jokowi itu yang begitu besar. Ya, menurut saya itu hanya buat masyarakat aja biar lebih simpatisan buat Jokowi, ya. Padahal tahu-taunya kelicikan yang besar luar biasa. Pantesan Jokowi takut untuk membongkar para mafia-mafia koruptor, para mafia-mafia yang suka disuap begitu. Karena dia juga ikut terlibat dalam semuanya ini. Ya. Ayo semangat terus Bu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR yang diberikan amanah oleh rakyat Indonesia. Harus kita dukung orang-orang seperti ini supaya terwujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi negara ini. Terima kasih. Harus ada orang yang berani membongkar kebobrokan KPU. Kalau bisa MK juga, semua harus dirombak, Bu. Kami masyarakat kecil ingin bersuara tapi mungkin ditanggapi. Sejak awal kami mengatakan kalau Gibran cacat hukum tapi tetap berjalan. Ya, anggota DPR harus mengambil sikap dan tindakan-tindakan yang tepat supaya ini dapat diproses secara hukum dan dapat berjalan dengan prosedural. Senang mendengarkan paparan Ibu DPR ini. Selamat berjuang demi tegaknya kebenaran dan keadilan di negeri ini. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Ya, itu yang kita inginkan. Dan semoga ketua KPU, Bawaslu yang terlibat begitu cawe-cawe dalam pemilu-pemilu
di 2024 ini bertobat dan harus diperiksa sesuai kerana hukum. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.